Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Sarifah Alwiyah Nur Fitria, guru SMA Negeri 1 Kota Waringin Lama. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita praktik baik yang konsisten saya lakukan, yaitu mengimplementasikan pendekatan berbasis aset dalam proses asesmen sebagai strategi personalisasi dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12 SMA Negeri 1 Kota Waringin Lama. Saya telah menjadi guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat selama 5 tahun. Karakter yang berusaha terus belajar, mengembangkan diri dan kolaboratif membuat saya sering diamanahkan berbagai tanggung jawab oleh pimpinan. Mendapatkan tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum tidak lantas menjadikan saya lalai akan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Sebagai SMA satu-satunya yang ada di kecamatan, mayoritas murid kami berasal dari desa-desa sekitar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12, yakni kecenderungan murid yang sudah terbiasa disamaratakan dalam pembelajaran, baik meliputi penugasan yang harus diselesaikan dan perlakuan dalam pembelajaran, sehingga sulit mengembangkan keterampilan individu murid. Padahal, setiap murid memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan strategi personalisasi agar proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan individu murid. Idealnya, asesmen yang dilakukan guru dapat menjadi sumber informasi untuk memantau kualitas pembelajaran dan dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Faktanya, ketika melakukan asesmen, guru sering berfokus pada penilaian akhir untuk mengetahui hasil belajar murid saja. Sebagian guru masih belum optimal dalam mengolah dan memanfaatkan hasil penilaian. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menganalisis dan memberikan umpan balik pembelajaran yang bermakna. Berangkat dari fakta tersebut, saya berusaha mengimplementasikan konsep pendekatan berbasis aset. Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai potensi aset di sekolah saya antara lain, yang pertama, perbedaan tingkat kompetensi murid dalam penguasaan bahasa Inggris adalah aset yang mesti dikelola dengan tepat agar mampu mencapai potensi maksimalnya. Selanjutnya, kepala sekolah dan rekan sejawat yang berpikiran terbuka dan perhatian terhadap upaya mengembangkan potensi murid sehingga dapat diajak berkolaborasi dan diskusi bermakna. Aset berikutnya adalah kompetensi TIK saya yang cukup mumpuni, khususnya keterampilan dalam penggunaan beberapa aplikasi kecerdasan buatan yang membantu saya dalam pembelajaran. Aset yang terakhir yaitu ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai. Tujuan praktik pembelajaran ini adalah saya ingin melakukan strategi personalisasi pembelajaran, di mana murid dilibatkan dalam proses menetapkan kebutuhan belajarnya sendiri, melalui hasil pengolahan asesmen murid di kelas 12 pada proses pembelajaran bahasa Inggris, sehingga diharapkan mereka mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan kompetensi murid serta motivasi belajarnya. Yang bagus pada kalimat if hanya saja pemilihan katanya yang harus diperhatikan. Kalau ketiganya, pemahamanmu juga bagus. Hanya saja pay attention, perhatikan pada kata kerjanya. Penggunaan kata kerjanya diperhatikan. Kemudian cek spellingnya. Praktik baik pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, membantu murid mengetahui kekuatan dan kelemahannya melalui analisa dan umpan balik yang diberikan secara real time dan dapat memperbaikinya dengan dibimbing guru. Selanjutnya, praktik baik ini juga diharapkan bermanfaat bagi para guru sehingga dapat direplikasi dalam mengolah hasil asesmen pembelajaran dan membantu meminimalisir tugas administratif guru. Alat bantu yang digunakan untuk mengolah asesmen murid pada pelajaran bahasa Inggris kelas 12 ini adalah aplikasi kecerdasan buatan Gemini besutan Google, di mana dapat digunakan dengan sangat mudah, cepat, lengkap, dan cenderung memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Aplikasi ini membantu guru dalam proses penilaian, analisis, dan pemberian umpan balik secara real-time berdasarkan respon jawaban murid. Adapun langkah yang dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil pengolahan asesmen ini adalah yang pertama, siapkan akun Google pribadi dan juga browser yang mendukung, misalnya Chrome.
Masuk ke akun Google, kemudian buka situs gemini.google.com. Pada kotak prompt, masukkan perintah yang ingin dibuat. Semakin detail perintah dimasukkan, maka semakin spesifik respon yang diberikan. Selanjutnya, Gemini akan memberikan respon terkait kesalahan dan memberikan koreksi jawaban benar dan menyertakan umpan balik rekomendasi bagi guru dan murid. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa draft respon yang bisa dipilih. Selanjutnya, bagikan hasil pengolahan asesmen kepada murid melalui fitur berbagi dokumen yang tersedia. Komunikasikan dengan murid secara personal terkait umpan balik yang diberikan. Nah, disinilah pelibatan murid untuk memutuskan bagian apa yang butuh ia pelajari ulang dan perlu bantuan. Ajaklah murid untuk berefleksi dan berikan apresiasi serta penguatan. Tindak lanjut berikutnya yaitu mendiskusikan dengan rekan guru bahasa Inggris di kelas yang sama, di mana antara bahasa Inggris umum dan peminatan itu saling berkaitan. Saya mengajak rekan untuk membantu membimbing murid pada aspek yang perlu diperdalam kembali. Terakhir, mencatatkan progres belajar murid pada jurnal sebagai bahan refleksi bersama. Aksi nyata yang telah saya lakukan ini berdampak pada meningkatnya kompetensi dan motivasi murid dalam mempelajari bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran pun menjadi menyenangkan, efektif, dan bermakna. Indikator keberhasilannya adalah partisipasi aktif murid selama proses pembelajaran dan umpan balik positif terkait strategi personalisasi pembelajaran yang telah dipraktikkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya saya mengimplementasikan konsep pendekatan berbasis aset dalam proses pengolahan hasil asesmen baik formatif maupun sumatif sebagai strategi personalisasi pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12 SMA Negeri 1 Kota Waringin Lama ini telah berhasil dengan efektif dan berdaya guna. Penilaian pembelajaran bahasa Inggris menggunakan aplikasi AI sangatlah mudah untuk kami semua, karena pembelajaran tersebut lebih membuat kami tahu di mana kekurangan dan kelebihan kami. Pembelajaran juga sangat spesifik dan sangat mudah dipahami. Menurut saya, untuk penilaian pelajaran bahasa Inggris menggunakan AI itu lumayan bagus, Bu, karena dengan kalau sekedar cuma menggunakan nilai angka kan kita hanya sekedar tahu angkanya saja. Kalau dengan menggunakan AI kan kita bisa mengetahui di mana kekurangan kita dan kelebihan kita di mana, jadi kita bisa mempelajarinya lagi. Praktik baik ini telah saya diseminasikan pada komunitas belajar sekolah dan mendapat respon positif dari rekan sejawat serta apresiasi dari kepala sekolah. Beliau juga mendorong rekan guru untuk mereplikasinya. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Sarifah adalah pendekatan berbasis terhadap asesmen. Dan harapannya bagi teman-teman guru bisa mengikuti dan mengembangkan sistem ini dalam praktik pembelajarannya. Walaupun kami di daerah pedalaman, namun kami tidak akan ketinggalan IT karena diantaranya adalah andil dari Ibu Sarifah ini yang mau berbagi tidak cuma kali ini, namun di berbagai kesempatan. Jadi saya bersyukur, berterima kasih kami dapat guru seperti Bu Sarifah karena dia memang saya akui memang benar-benar smart. Beliau ini selain smart mau berbagi. Ketika saya nggak paham, nggak tahu banyak tentang kurikulum Merdeka, gimana menyusun modul yang benar seperti apa itu, beliau dengan senang hati mau berbagi. Soal kolaborasi sudah pasti. Artikel praktik ini juga dimuat di situs web sekolah sehingga jangkauan pembacanya lebih luas. Beberapa hal yang menjadi refleksi saya antara lain, yang pertama, diperlukan kesabaran dan pendekatan personal dalam upaya mempersuasi rekan agar menerima ide kita dan mau berkomitmen mengembangkan diri. Yang kedua, dukungan aktif dan komunikasi efektif dari pimpinan sangatlah penting, serta kolaborasi apik dan berkelanjutan bersama rekan sejawat. Ketiga, pemanfaatan aplikasi kecerdasan buatan akan berdampak pada peningkatan produktivitas guru dan murid, serta terbukti efisien dalam memberikan umpan balik real time. Terakhir, dorongan pelibatan orang tua murid guna mendiskusikan peran mereka dalam mendampingi anak belajar di rumah, sehingga strategi personalisasi pembelajaran dapat konsisten dilaksanakan, berdampak luas, dan berhasil guna.